Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pak Didit, Ya, akun Belajar ID ini itu dimulai tahun 2020 pada ya. saat awal-awal COVID. Sosialisasi yang belajar ya. Tapi kan sudah ada akunnya kayak kalau seperti itu ya, Ya. tahun 2020. Ya, Nah, kira-kira pasti dari teman-teman guru itu banyak yang sudah, mungkin banyak yang belum aktif, terus ada yang sudah aktif tapi lupa Ya. lupa passwordnya. Kira-kira seperti apa itu? ya. Mungkin sebelum saya jawab Aktifkan. sana Pak Akbar, saya perlu jelaskan dulu yang pertama dulu cara kita masuk di dalam tadi Ya. upload. Yang pertama itu satu tadi adalah menggunakan jasa dari operator sekolah. Ya. Dan ini Bapak Ibu sekolah itu bisa minta tolong kepada operator untuk mengunduhnya sesuai laman pd.data.kemendikbud.go.id. Nah, cara kedua itu juga dengan memanfaatkan web browser yang sekarang sudah dikembangkan oleh kementerian, yang nanti sebentar saya akan jelaskan apa saja. Jadi ada dua cara sekarang. Jadi bisa lewat operator sekolah dan juga kita bisa website sendiri mengisinya gitu. Nah, kemudian kalau untuk permasalahannya itu nanti teman-teman tinggal nanti membuka URT itu semacam layanan layanan permasalahan, menampung permasalahan untuk mengetahui permasalahan kita di mana, itu ada nanti saya akan tayangkan juga bentar. Mungkin bisa diperlihatkan kepada teman-teman guru supaya mereka lebih melihat secara jelas. Baik, terima kasih Pak Akbar. Saya coba untuk memaparkan bagaimana cara kita untuk mendapatkan akun pembelajaran. Tadi saya sudah sampaikan bahwa cara kita mendapatkan itu ada dua cara, dengan cara kita menggunakan operator sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, teman-teman, Bapak Ibu guru bisa membuka halaman ini di pd.data.kemendikbud.go.id. Nah, setelah itu kita login, masuk di dalam,
Dan pada saat kita sudah login dan akan tampil dashboard di dalamnya nanti seperti ini. Saya langsung masuk saja. Ya, saya langsung kasih perlihatkan langsung bagaimana cara mendapatkan akun belajar.id. Cara pertama tadi buka, ya, kita ketik di laman pd.data.kemendikbud.go.id. Nah, setelah sudah itu kita akan klik login. Untuk login masuk dengan menggunakan akun sekolah yang kita gunakan di sekolah satuan pendidikan masing-masing. Ini seperti ini. Kemudian kedua, kita mengunduh, nanti tampilannya akan seperti tampilannya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di bagian pojok sebelah kanan ini ada akun, situ kita klik akun dan akan keluar 3, ada peserta didik, ada PTK dan ada admin. Ya. Setelah itu, langkah yang ketiga, hasil dari yang setelah kita unduh akun belajar tadi, kita simpan dalam bentuk CSV atau bisa kita rubah CSV ke sheet. Ya, kita bantuan sheet supaya susunannya lebih rapi. Kemudian dari situ kita akan berikan kepada guru-guru atau peserta pendidik dan pada siswa. Baik mungkin secara memberikan secara langsung atau mungkin wali kelas yang membantu untuk bisa membantu mengaktifasi akun belajarnya. Karena ini banyak ya. Banyak sekali. Jadi memang apalagi kendala kita ya, siswa ada yang tidak tahu memahami komputer. Nah, maka disitulah kita bantu mereka untuk bisa mengaktifasikan akun belajar ID-nya. Kemudian saya lanjut. Nah, ini di sini ketika kita sudah terima kita dapatkan dari operator sekolah, diharapkan siswa, guru, dan tenaga pendidikan bisa membuat atau bisa mengaktifasinya sendiri. Dengan cara kita buka laman main di Google.com, ini bisa kita buka lewat laptop atau mungkin bisa lewat di HP. Kalau kita bisa langsung masuk di Gmail. Ya, kalau di HP Gmail. Nah, setelah kita klik ini, nanti akan muncul diminta user ID-nya, ya, akun yang sudah kita download tadi dengan masukkan paspor yang didapat. Ya, jadi saya perlu tingkatkan teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, paspor yang di sini ini bukan paspor yang sudah siap mau dipakai, bukan. Di sini paspor yang dari kementerian untuk kemudian nanti akan kita rubah menjadi paspor sesuai dengan keinginan kita sendiri. Oh, jadi nanti kan paspor yang diberikan oleh kementerian adalah paspor yang default. Ya. Dan itu wajib untuk diganti. Ya. Sesuai dengan paspor yang kita inginkan. Ya. Oke. Kemudian setelah kita memasukkan paspor yang kita sudah yang kita dapatkan dari kementerian, kita diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajar. Ya. Kemudian setelah itu kita masuk di dalamnya. Kita lihat seperti ini modelnya Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini ketika Bapak Ibu sudah masuk di Gmail, ya. Kemudian memasukkan user ID-nya dengan paspornya yang dari kementerian. Kemudian pada tahap kedua ini kita terima, save, ya, terima. Kita klik warna biru ini. Setelah itu kita bikin paspor, catat paspor yang sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu guru. Ya. Biasanya ada sekolah-sekolah yang mungkin tidak mau repot, mereka menyatukan sama semua paspornya. Jadi tujuannya bagus, di sisi lainnya bagus, ya, di sisi lain bagus karena ini memudahkan teman-teman kita, teman-teman guru dengan siswa untuk lebih cepat masuk di dalamnya nanti. Namun kalau untuk menjaga privasi, Bapak Ibu, ya mungkin kalau memang Bapak Ibu rasa kurang ini, Bapak Ibu silakan pakai sesuai keinginannya. Nanti kalau Bapak Ibu lupa, ya Bapak Ibu lupa, nanti pihak operator bisa membantu mereset ulang. Gitu. Ya, sekira itu. Kemudian untuk yang kedua, cara yang kedua tadi, yang pertama kan cara bagaimana operator. Sekarang cara yang kedua. Ini bisa kita melalui secara mandiri melalui website Belajar ID. Langsung kita buka di browser itu Belajar ID. Ya. Kita klik halaman ini. Ini kalau saya klik pasti akan masuk ke Belajar ID. Ya. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu saya klik aja.
Ya, mungkin sebentar kita lihat ini hasilnya. Jadi di dalam dashboard nanti akan muncul data-data seperti ini Bapak Ibu, ya, nama lengkap, ibu kandung, pengguna, tanggal lahir, eh, pokok satuan pendidikan, MPSN-nya, dengan setelah itu kita isi semua ini dengan benar, maka kita klik tombol periksa akun pembelajar. Dan di sini nanti akan kita lihat informasi apa yang akan muncul. Nah, nanti tampilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi caranya seperti ini. Nomor 1 ini belajar ID, kita ketik di sini, kemudian kita isi data ini yang sesuai dengan data Dapodik, dan yang ketiga kita klik masuk ke dalamnya, dan hasilnya seperti ini. Ada beberapa terbaca di tampilan nanti, ada 3 model, 3 informasi yang dimana akun itu statusnya berbeda. Ya. Kalau statusnya dia sudah aktif, berarti semua aplikasi yang ada di dalam dia bisa mempergunakan. Nah, ini kalau sudah lengkap. Kemudian caranya ini nanti tampilan seperti ini, yang sudah mengaktifasi atau sudah juga menautkan. Ya. Ini seperti ini. Yang kemudian yang kondisi kedua, ada akun tersedia tapi dia belum aktif. Artinya apa? Dia sudah terbaca pada saat pada saat di-download, diunduh ada namanya, tetapi dia belum mengaktifasinya. Ya. Jadi cara lewat ini, cara kita mengetahuinya dengan cara kita mengirim data akun itu ke email pribadi dulu. Ya. Kemudian sehingga nanti kita dapat paspor yang akan dikirimkan kembali ke kita melalui email pribadi. Ini bisa lewat email, juga bisa lewat yang namanya nomor HP. Jadi silakan Bapak Ibu mau pakai yang mana, mau pakai kirim cepat ke email pribadi atau mau pakai nomor HP-nya sendiri. Nanti akan di notifikasi hanya muncul di situ itu nama akunnya dengan passwordnya. Ya. Ini yang B ini sama, cek akun atau user ID-nya dan kata sandi atau paspor pada email pribadi atau nomor HP yang Anda terdaftar. Nah, lalu kemudian kita lakukan ketika aktivasi akun secara mandiri melalui Gmail. Nah, setelah di situ kita masuk Gmail kembali. Ya, sama tadi proses pertama. Nah, ini yang statusnya kalau dia belum aktif. Tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman guru yang mungkin berpikir kenapa saya kenapa enggak bisa masuk ke tertaut, karena bisa saja kesalahannya di sini. Ya, karena sini statusnya belum aktif. Artinya belum kita aktivasi. Ya. Setelah itu untuk cara aktivasi itu tadi 2 cara, kita pakai dengan mail kita mengirim atau nomor HP-nya ponsel di sini. Hanya yang biasanya kalau biasanya ada nomor HP-nya kosong di sini, berarti di Dapodik Bapak Ibu ada yang kosong gitu. Nah, jadi mohon Bapak Ibu bisa berkomunikasi langsung kemudian dengan operator sekolah untuk dimasukkan kembali atau dipisahkan kembali Dapodiknya. Ya. Setelah itu atau yang berikutnya, yang ketiga, ada yang ketika kasus ini akun itu tidak sama sekali ditemukan. Ya, kosong betul. Ya. Kosong ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia sudah dimutasi, ya, yang pertama mutasi, atau yang kedua kadar luasa, artinya melakukan clashing. Sudah lama tapi tidak pernah maka pihak kementerian menganggap akun ini sudah tidak terpakai, maka dihapus. Apalagi mungkin yang sudah tamat atau bagaimana, kan yang sudah 2020 akun ini 2021. Jadi kalau kementerian mendeteksi kalau itu memang tidak pernah dipakai, berarti kemungkinan besar ada akun yang bersangkutan punya akun sudah tidak aktif gitu. Jadi caranya untuk bisa menambah kembali akun itu dengan cara kita menghubungi butuh bantuan. Ada butuh bantuan. Di butuh bantuan itu nanti kita akan tulis di situ permasalahannya kita apa. Ya, jadi yang belum aktif itu kenapa? Kalaupun nanti tetap bermasalah, dan yang kasus yang paling parah ini akun tidak tertemukan. Ya. Berarti kemungkinan besar harus diajukan kembali. Ajukan ke kementerian. Melalui butuh bantuan. Ya. Jadi siapa yang mengajukan? Adalah operator sekolah. Ya, saya kira itu Pak Akbar. Mungkin selanjutnya saya langsung ke keuntungan. Ya. Apa sih keuntungan dari akun belajar itu dibandingkan dengan akun yang kita punya? Kan heboh-hebohnya kan. Saya guru
apa sebenarnya yang keuntungan untuk Buat saya buat saya sebagai guru, guru ya. bukan saya sebagai pribadi, Ya, buat saya sebagai guru dalam menunjang proses pembelajaran. pembelajaran. Oke. Betul, betul Pak Ahmad. Memang banyak yang belum mengetahui apa sih keuntungan dari akun belajar ID ini, seberapa bagus sih ini. Nah, bisa kita lihat ini untungan apa saja yang dimiliki. Nah, untuk kapasitas penyimpanan file, ya penyimpanan file di drive kita pribadi itu hanya batas free-nya 15 GB. Setelah itu ya tidak bisa. Nah, Bayar. ya pasti berbayar. Kita kasih tingkatkan dia jadi pro. Jelas. Kalau untuk akun belajar sendiri, ya itu tanpa batas, unlimited. Luar biasa. Ya. Jadi kalau teman-teman tidak memanfaatkan ini bisa percuma loh. Jadi bisa foto-foto apa saja yang mungkin yang sifatnya privasi, kita bisa simpan di sini. Kalau video-video pembelajaran, boleh silakan. Video pembelajaran kan biasanya kan kalau hard disk kita full, Ya, laptop kita full, bisa kita simpan di sini. kita bisa simpan di drive-nya akun belajar ID. Tanpa terbatas. Tanpa terbatas lagi. Tanpa ada batasan, Iya. tanpa dibayar. Tanpa kita- gratis. 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 Ya. Makanya ini reward dari pemerintah luar biasa. Ya. Jadi Baik, kemudian selanjutnya ke fitur Google Meet. Nah, fitur Google Meet ini salah satu keunggulannya adalah kalau kita menggunakan akun belajar ID, kita bisa merekam rapat di Google Drive. Kita bisa merekam rapat. Ya, pada saat kita presentasi, webinar atau apa, kita bisa merekam. Tapi kalau di akun pribadi itu nggak bisa, nggak ada dia punya aplikasi tambahan seperti itu. Ya, ini yang bedanya. Jadi teman-teman yang mau adakan seminar pertemuan online atau webinar, ini akun belajar ini sudah siap digunakan. dan mungkin tampilan videonya itu muncul semua ya. Muncul semua dan itu terekord. Ya, karena ada aplikasi yang sebagian Ya, ada beberapa yang muncul itu cuman 9 orang yang muncul Ya. saja, ya kan? Ada yang Ya. 5 orang. ya, betul. Kemudian ada muncul semua tapi dia berbayar Main lagi. lagi, betul, Ya betul, kan? betul. Kemudian sekitar 40 menit biasanya kan langsung mati. Mati. Ya, kita tahu kalau itu. ada aplikasi seperti Ya. itu. Kalau bagaimana dengan Google Meet? Kalau ini cukup lama untuk waktunya kita pakai. Ini kurang lebih bisa sampai 2 jam. Wah, luar biasa kalau sudah Ya, 2 jadi jam. kalau webinar seperti itu kan Ya, lumayan. sudah luar biasa kalau Ya. sudah sampai 2 jam. Sangat alangkah teman-teman guru kalau tidak bisa memanfaatkan ini kan ya, sungguh sayang kalau kita tidak manfaatkan. Jadi Betul. teman-teman silakan mencoba. Ya, kita ini harus mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Ya. Itu. Jadi saya kira itu untuk fitur di Google Meet ini. Yang berikutnya, nah ini ada satu yang kita kenal, mungkin Bapak Ibu sudah kenal yang namanya Classroom. Nah, Classroom ini salah satu aplikasi bawaan dari Google yang ditawarkan kepada teman-teman guru untuk bisa dimanfaatkan di proses pembelajaran yang kemarin kita sudah banyak pakai. Ya, karena artinya di masa pandemik ini Classroom ini menjadi salah satu solusi untuk teman-teman mengajar di kelas daring. Nah, untuk keunggulan sendiri untuk menggunakan akun belajar, teman-teman yang belum mengerti betul apa sih Classroom itu, ini kelebihannya salah satunya kalau kita bisa mengetahui kita mengirim kelas itu cepat karena kita sudah terkoneksi kode kelasnya. Kode kelasnya itu tinggal dikirim di WA, tik siswa buka kode kelas itu, tik langsung masuk di dalam. Ya. Ya. Jadi kalau akun pribadi, kalau tidak, kita yang harus bagaimana memasukkan ini, dan ini agak panjang ribet. Tapi kalau langsung dikirimkan nomor kelasnya, kode kelasnya, masuk di kelas itu, langsung mereka klik, langsung masuk di kelasnya itu. Dia tidak ribet-ribet lagi mau daftar ini, tidak. Jadi umpamanya guru yang mengajar di kelas tersebut itu bisa dimasukkan ke situ. Bisa. Nah, seperti itu kan. Bisa. Jadi mungkin cuma satu kali buat kelas. Satu kelas, ya Satu kelas. Jadi kelas lain tidak bisa campur dengan kelas lain. Ya, bisa kalau kita ajak masuk ke dalam. Ya, gitu. Makanya tadi bisa kita 20 orang itu bisa masuk di dalam. Bisa. Luar biasa sekali. Ya, ini hebatnya ini Classroom untuk video call-nya. Ya. Ya. Kalau untuk kapasitas sendiri, nah ini kapasitas ini kalau di akun pribadi ini hanya 20 guru dan hanya 250 orang siswa saja daya tampungnya. Lebih dari itu tidak bisa. Kalau 20 guru itu tidak cukup kalau di SMA 1. Iya, di SMA 1 kita mempunyai 80-an guru. Ya. Ya, bisa itu kalau di satu kelas itu kan ya bisa di satu kelas itu.
Tapi kalau di akun belajar ini memang 20 guru kapasitas satu kelas itu, dan bisa 1.000 orang siswa di dalam kapasitas kelasnya itu satu kelas itu. Biasa. Ya, beda dengan akun pribadi hanya 250 tiap atas dia. Ya, ini satu reward lagi dikasih kita melalui Classroom. Kemudian untuk sendiri, nah ini sekarang yang lagi tren ini, ya karena kenapa kita, ya mungkin sebelum saya lanjut, teman-teman, sinilah ayolah berpikir. Sekarang sedini mungkin sudah mulai merespon positif dari kementerian untuk bisa memanfaatkan akun belajar ini. Apalagi sekarang kita diperhadapkan di informasi di SIM PKB, ya di informasi di SIM PKB, semua guru itu diharapkan sudah menautkan SIM PKB-nya dengan akun belajar ID-nya. Nah ini yang mau ditanyakan lagi nih. Kan kita sudah bahas tadi panjang lebar tentang belajar ID. Saking pentingnya ya belajar ID untuk bagaimana memanfaatkan semua guru maupun siswa itu agar supaya akun ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena memang saya lihat tadi keuntungannya sangat luar biasa sekali. Sayang untuk tidak dimanfaatkan. Nah, kemudian dengan adanya lagi nih yang lagi viral ini, yang bikin heboh kayaknya semua, bukan cuma di Kolaka kayaknya ya, seluruh Indonesia. Indonesia. Menautkan antara platform SIM PKB dan akun belajar ID itu seperti apa kira-kira itu? Ya. Jadi untuk kementerian melalui suratnya tertanggal 25 Februari 2022 mulai dari GTK itu menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan kepala dinas agar kepala sekolah itu dan beberapa di dinas pendidikan agar bisa menautkan SIM PKB-nya. Tetapi saya lebih fokus kepada teman-teman kita di pendidik dan dengan siswa. Kenapa harus ditautkan? Karena di dalam meningkatkan profesionalisme bekerja, kementerian juga telah menerapkan aturan nanti namanya single sign on, SSO itu menjadi nanti dasar atau pintu semua kegiatan-kegiatan dari kementerian. Jadi pintu masuk untuk ke dalam itu adalah menggunakan akun belajar ID. Yang selama ini kita pakai ya adalah untuk masuk ke dalam adalah non UKG. Karena ini penting ini buat teman-teman yang saat ini mengikuti beberapa PPG. Itu pasti harus. Salah satunya itu juga akan yang khawatir saya adalah di situ. Jadi kemarin juga saya sempat cerita dengan beberapa peserta UKG, peserta PPG, mereka itu pada saat mereka ikut PPG itu diwajibkan dia punya akun belajar ID. Jadi kenapa? Karena itu salah satu akun yang diberikan pemerintah untuk bisa kita manfaatkan pada saat proses pembelajaran. Ya. Mungkin selanjutnya kita mau lebih tahu langsung ya. Kita lihat supaya lebih jelas. Nah, saya akan jelaskan secara pada slide ini tentang bagaimana kita bisa mengaktifasi SIM PKB dengan akun belajar ID. Yang perlu kita pastikan dulu adalah teman-teman guru di sekolah itu sudah mengetahui SIM PKB-nya, itu sudah sudah tahu dan akun belajarnya sudah diaktifasi. Itu 2 syarat. Untuk sebelum masuk penautan itu Bapak Ibu guru harus tahu dulu SIM PKB-nya, ya, paspornya sudah ditahu dengan akun belajarnya sudah diaktifasi. Nah, kalau keduanya itu sudah dilakukan, baru kita menautkan SIM PKB dan belajar ID. Nah, caranya itu kita masuk di namanya akun SIM PKB. Jadi ini kita ketik nanti dan kita tampilan seperti lamannya, akun simpkb.id. Ya, Bapak Ibu bisa ketik ini di laman akses, kemudian nanti tampilan dari masuknya nanti itu ada muncul 2 Pak, muncul 2 itu tadi SIM PKB dengan akun belajar ID. Kalau Bapak masuk klik di akun belajar ID SIM PKB, kalau dia sudah langsung masuk ke sini, langsung masuk ke dalam tautan ini. Kalau kita pakai namanya SIM PKB, tanpa kita pakai belajar ID. Nah, tapi kalau
kita sudah ada di situ, sudah benar, kemudian ada akun belajar sudah masuk di dalam juga, dia langsung muncul seperti ini. Nah, hanya biasanya kan kalau langsung pakai pakai SIM PKB, dia tampilannya masuk ini, nanti setelah itu setelah kita tautkan, kemudian dia muncul kembali ke Gmail. Ya. Nah, Gmail ini kalau posisi ini sudah masuk ya? sudah masuk Gmail dalam hal ini akun belajar sudah dikasih masuk dengan paspor yang sudah diaktifasi. Ya. Ini ceritanya sudah masuk di dalam. Ini sudah masuk di SIM PKB ya? Ya, sudah masuk. Ya. Jadi ketika sudah masuk di layanan dashboard SIM PKB dengan akun belajar, maka ketika tampilan pertama akan kita lihat ada data personal kita, Bapak Ibu. Data personal ini kita harus tahu dulu apakah data yang sini benar atau tidak, sesuai tidak dengan Dapodik. Ya, ingat data ini selalu sesuai dengan Dapodik. Kemudian kita klik selanjutnya, maka akan muncul laman seperti ini, data personalnya seperti ini. Jadi kita Bapak Ibu periksa dulu ini apakah sudah benar, ya punya keterangan, namanya, kemudian emailnya, dan ini biasanya ada yang bentuk barcode ini. Ya. Ini periksa baik-baik, kemudian ini nama email pribadinya benar tidak yang dipakai, dan nomor HP yang dipakai. Jadi harus lengkap ini. Kalaupun belum lengkap, Bapak Ibu komunikasikan dulu ke operator sekolah untuk bisa dilengkapi data Dapodiknya. Ya, setelah kita rasa sudah lengkap semua, baru kita pindah ke layanan tautan akun belajar ID. Nah, kalau sudah masuk ke dalam, ya sama juga tadi, ini biasanya langsung masuk saja Bapak Ibu, ya, tinggal pindah ke integral layanan, ini kita klik di sini, kemudian muncul seperti ini, integrasi layanan. Kemudian kita klik tautan. Nah, kenapa muncul seperti ini? Ya, kenapa muncul? Karena pada saat kita masuk, kita belum memasukkan belajar ID-nya di dalam tadi. Iya. Makanya setelah itu kita masukkan user ID kita yang akun belajar itu, masukkan di sini. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, diminta paspor yang sudah kita aktifasi tadi. Iya. Nah, sudah kita, dan berikutnya kita klik dan muncul seperti ini. Nah, sebelumnya sebelum di tertaut ini ada tertulis tautan, ya, di sebelah kanan sini hijau. Iya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tulisan tautan, kita klik tautan itu dan muncul notifikasinya tautan. Kita klik lagi tautan dan hasilnya seperti ini, tertaut. Nah, hasil akhirnya kita seperti ini, tertaut dia. Nah, kalau sudah seperti ini berarti akun kita SIM PKB dengan akun belajar sudah tertaut dan itu aman. Alhamdulillah itu bisa selesai. Nah, inilah langkah-langkah inilah yang harus dijalankan oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu di sekolah. Ya. Saya pikir kalau kita mengikuti langkah-langkah tersebut itu sudah artinya sangat simpel sekali. Simpel sekali caranya. Yang penting Bapak Ibu, yang intinya tadi itu adalah bagaimana akun SIM PKB itu harus diingat. Betul. Akun dan passwordnya. Dan mungkin kalau setahu saya, kalau Bapak Ibu guru lupa akun SIM PKB-nya, bisa menghubungi ketua MGMP-nya, komunitasnya. Kalau di SMA SMP komunitasnya, kalau di SD itu ketua KKG-nya. Nah, kalau di PAUD itu juga komunitasnya ada mereka, ya, sama nih. Dan saya percaya mungkin banyak teman-teman guru yang sudah mungkin lupa. Ya, silakan hubungi ke ketua MGMP-nya, minta direset ulang paspornya. Ya. Oke, sangat luar biasa sekali penjelasan dari Co-Kapten. Ya. Co-Kapten komunitas belajar ID, sangat jelas sekali Bapak Ibu guru dimanapun kita berada. Sekarang kita sudah terhubung oleh Ibu Irma Lismayani SPDD yang ada di sebagai beliau adalah Duta Rumah Belajar Kemdikbud Sulawesi Tenggara 2018. Kemudian saat ini beliau sebagai Kapten Komunitas
belajar ID untuk seluruh negara. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bapak. Ya, sekarang saya bersama Kapten Pak Didit untuk Kolaka. Ya. Nah, sekarang ini kita membahas yang lagi viral ini, Mbak. Belajar ID, akan belajar ID. Jadi kira-kira mungkin bisa disapa teman-teman guru di seluruh negara tentang pentingnya dasar hukum dari belajar ID. Bisa jelaskan seberapa penting akun ID ini buat teman-teman guru maupun siswa. Saya persilakan Mbak Irma. Baik, terima kasih Bapak ya. Selamat siang Bapak Ibu guru, para pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan se-Sulawesi Tenggara. Izin saya kali ini ingin menginformasikan sebuah akun pembelajaran yang lagi viral saat ini, bukan dalam skala lokal saja Sulawesi Tenggara tetapi nasional ya. Nah, Bapak Ibu, saat ini sejak tahun 2020 pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu menerbitkan yang namanya akun pembelajaran. Jadi akun pembelajaran ini terbit sebenarnya untuk memberikan kemudahan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan berkaitan dengan di tahun 2020 itu kita mengalami masa pandemi sehingga pembelajaran harus menjadi pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk mendukung pembelajaran jarak jauh maka diterbitkanlah akun pembelajaran. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu atau baru mendengar kata akun pembelajaran, jadi saya akan informasikan sedikit. Jadi akun pembelajaran ini adalah akun elektronik yang memuat nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa digunakan oleh peserta didik, ya, pendidik, tenaga kependidikan, kemudian peserta didik. Jadi setiap satuan pendidikan dimanapun di seluruh Indonesia ini mendapat akun ini. Nah, tentu saja untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, terbitnya akun ini tentu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu adalah Surat Edaran Kemdikbud nomor 37 tahun 2020 tentang akun akses layanan pembelajaran. Ada juga peraturan Sekjen nomor 18 tahun 2020, kemudian ada surat edaran dari Dirjen GTK. Jadi ini akun resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian akun ini diberikan untuk semua jenjang ya. Ada PAUD, ada SD, SMP, SMA, SMK, bahkan kesetaraan dan SLB juga mendapatkan akun ini, akun gurunya, akun siswanya, dan akun tenaga kependidikannya. Memperolehnya dari mana? Memperolehnya itu adalah yang bisa akses atau menarik data akunnya itu adalah operator dari setiap satuan pendidikan. Jadi nanti operatornya itu di pddata.kemdikbud.co.id, di situ ada menu unduh akun. Dia akan menarik 3 jenis akun, yaitu guru, peserta didik, dan akun admin. Jadi diberikan akun admin untuk setiap satuan pendidikan yang bisa mengelola akun di sekolah tersebut. Jadi nanti dia tarik datanya, kemudian dia distribusi kepada semua pengguna akun di satuan pendidikan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi, nah sekarang kenapa viral? Karena akun ini sudah menjadi single sign-on atau SSO untuk masuk ke berbagai portal, ke berbagai aplikasi atau layanan dari Kemdikbudristek. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Kapten Didit itu bagaimana akun belajar ini bisa disinkronkan atau ditautkan dengan SIM PKB ya. Nah, selain SIM PKB juga bisa digunakan untuk, sekarang ada yang namanya platform Merdeka Mengajar. Ini bisa di-download di Play Store. Ini juga masuknya pakai akun pembelajaran. Nah, jadi ini memang ini pilihan atau opsional, tetapi ini akan menjadi jalur resmi dari Kemdikbud yang akan disampaikan kepada pendidik dan tenaga pendidikan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Saya pikir sudah sangat jelas ya tentang pentingnya teman-teman guru maupun siswa untuk mengakan akun ini. Untuk seluruh negara, Mbak Irma, kira-kira antusias guru dan siswa itu seperti apa? Kira-kira apakah masih atau menyambut dengan antusias guru-guru di seluruh negara?
Iya, untuk Sulawesi Tenggara ya, ini alhamdulillah ya, kita dalam minggu ini pesat perkembangannya karena setiap saat itu kan ada update ya, update aktivasi akun untuk setiap provinsi di Indonesia. Nah, kita tuh kemarin itu menempati urutan ya 25. Nah, tadi saya baru saja cek ini di dashboard-nya, itu ternyata hari ini kita sudah sampai di 12, di peringkat 12 provinsi se-Indonesia. Jadi jumlah aktivasi kita sudah 20 lebih persen ya. Nah, Kolaka sendiri itu menempati urutan kedua dengan kurang lebih 30% jumlah aktivasinya. Jadi ini memang kita dorong terus ya. Apalagi ini nanti akan menjadi single sign-on, jadi pasti guru-guru dimanapun tenaga kependidikan pasti butuh ini, termasuk siswa juga. Nah, untuk Kota Kendari saja misalnya, itu sudah dijadikan sebagai akun untuk mengikuti USDK. Jadi ini yang kita dorong kepada dinas-dinas bahwa bagaimana akun ini bisa juga menjadi single sign-on untuk misalnya dinas-dinas pendidikan di kabupaten atau kota. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali penjelasan beliau. Jadi yang diharapkan supaya teman-teman guru khususnya di Kabupaten Kolaka dengan sesegera mungkin untuk mengaktifkan akun belajar ID-nya sebelum tanggal 12 Maret luar biasa sangat. Mungkin di penghujung acara ini mungkin ada saran atau apa untuk teman-teman guru, trik-triknya atau apa agar supaya akun belajar ini bisa dimanfaatkan dan lebih pintar lagi bisa diaktifasi sesegera mungkin. Iya, betul Pak Akbar. Memang sekarang yang dengan waktu yang kita rasa sekarang sudah mendekat tanggal 12, saya hanya menyarankan kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman kepala sekolah agar cepat melaksanakan aktivasi ini dan jangan kita berpikir dulu bahwa ini kurang ini enggak. Sekarang kita lakukan dulu, kebetulan kementerian sudah berikan kita peluang atau ruang untuk bisa menggunakan dulu. Ya, minimal saya sampaikan teman-teman kita aktifasi dulu. Adapun ke depan nanti kita tidak ada perkembangan bagaimana lagi. Dan saya hanya satu teringat ada kata-kata memang benar bahwa teknologi tidak mampu mengganti peran seorang guru. Tetapi dengan teknologi itu membuat kita guru yang tahu teknologi, itu akan mengganti guru-guru yang tidak tahu teknologi. Sehingga itu menjadi salah satu pemicu buat saya untuk lebih giat untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mutu pendidik di dunia pendidikan Kabupaten Kolaka. Luar biasa sekali. Oke, tibalah kita di ujung acara. Karena keterbatasan waktu, mungkin bisa lagi kedepannya kita lagi ada segmen-segmen yang baru. Ada sebelumnya ini, kebetulan ada kegiatan nanti yang paling ini yang sekarang pemerintah itu harapkan kepada teman-teman guru, khususnya guru, sekarang sudah ada namanya Merdeka Mengajar. Bapak Ibu bisa lihat Merdeka Mengajar itu bisa buka lewat handphone dan bisa lewat browser di laptop, dan diharapkan Bapak Ibu bisa melihat mana yang hal-hal yang penting Bapak Ibu untuk kerjakan, dan itu mungkin ke depan menjadi salah satu contoh atau hal-hal yang positif bisa kita gunakan di dalamnya. Luar biasa sekali. Insya Allah nanti di segmen selanjutnya. Siap Pak. Iya. Oke, demikian bincang-bincang saya bersama Ko-Kapten Rahmani Pak Didit dalam pembahasan belajar ID. Semoga pembahasan kita hari ini itu bisa betul-betul dimanfaatkan oleh teman-teman guru khususnya di Kabupaten Kolaka, sehingga Kabupaten Kolaka bisa lebih guru-gurunya lebih aktif lagi dan lebih melek terhadap teknologi dengan memanfaatkan belajar ID ini dari pemerintah. Oke, sekian dari kami. Tetap dukung channel SMA Negeri 1 Kolaka sebagai edukasi untuk anak-anak Kolaka pada khususnya dan anak-anak Indonesia secara keseluruhan. Demikian, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.